Ya baik, perkenalkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Johana dari jurusan S1 Bisnis Digital Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2022 dengan NIM 17106221103. Baik, di kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan hasil kerja saya selama 5 bulan PKL di PT Neural Technologies Indonesia yang dimulai dari 24 Januari hingga 24 Juni 2025. Selama PKL, saya ditempatkan di divisi Business Development dengan fokus utama pada unit Business Neural Consulting Transformation atau NCT dan beberapa keterlibatan dalam lini bisnis Just Click. Oke. Next. Oke, di sini ada daftar isi. Yang pertama yaitu latar belakang, tujuan dan manfaat, lalu profil perusahaan, yang keempat struktur organisasi, yang kelima pelaksanaan PKL, yang keenam kendala PKL dan cara mengatasinya, lalu yang keenam kesenjangan teori dan praktik, lalu yang kedelapan kesimpulan, lalu juga serta rekomendasi. Oke, di sini adalah latar belakang yaitu tantangan di era digital. Jadi perusahaan kini menghadapi disrupsi teknologi yang menuntut adaptasi cepat, inovasi digital dan peningkatan kompetensi SDM. Lalu juga kesenjangan dunia pendidikan dan industri yang menjadikan program studi terdepan dalam menghasilkan sumber daya manusia dengan kompetensi unggul dan global di bidang bisnis digital. Lalu program PKL di S1 Bisnis Digital Universitas Negeri Jakarta bertujuan untuk menjembatani teori dan praktik khususnya dalam bidang transformasi digital dan pengembangan bisnis berbasis teknologi. Lalu juga alasan saya di sini memilih PT Neural Technologies Indonesia karena NTI atau Neural Technologies Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transformasi digital dan pengembangan sistem ERP. Nah, saya berpikir ini selaras dengan fokus studi bisnis digital saya. Lalu juga saya ditempatkan di divisi Business Development NTI, di sana mereka memberikan kesempatan mengembangkan keterampilan dalam bidang yang sejalan dengan kompetensi inti dari bisnis digital, program studi saya. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan PKL dan juga manfaat PKL. Jadi yang pertama tujuan PKL di sini menerapkan ilmu bisnis digital dalam konteks nyata, kerja nyata. Lalu yang kedua, menyusun dan menjalankan konten plan untuk media sosial. Lalu yang ketiga, membuat artikel, email marketing, dan konten visual. Lalu yang keempat, melakukan lead generation dan pengelolaan data klien. Lalu yang kelima, menganalisis kompetitor dan menyusun SWOT. Lalu yang terakhir, mendokumentasikan kegiatan internal dalam perusahaan dan menyusun serta mengedit Reels. Lalu manfaat dari PKL ini yang pertama memahami sistem kerja profesional dan budaya organisasi. Lalu yang kedua, saya dapat mengasah kemampuan teknis saya yaitu konten, copywriting, analisis kompetitor, dan editing. Lalu juga manfaat yang saya dapat mendapat bimbingan langsung dari mentor yang berpengalaman, lalu juga memperluas jaringan dan pengalaman kolaborasi lintas tim, lalu juga membangun portofolio yang real dan kesiapan kerja di industri digital. Oke, di sini ada profil perusahaan dari PT Neural Technologies Indonesia. Di sini nama perusahaannya PT Neural Technologies Indonesia, lalu alamatnya di Suho Pancoran, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Nomor teleponnya 021501011768, emailnya info@nti.co.id dan sales@nti.co.id. Websitenya https nti.co.id. Oke, next. Di sini ada struktur organisasi. Yang pertama ada CEO, lalu di bawahnya ada HSE, lalu juga ada ISO, lalu juga ada CBDO. Nah, di bawahnya, nah oke, CEO ini merupakan pemimpin dari PT Neural Technologies Indonesia, lalu juga HSE untuk keselamatan kerja di PT Neural Technologies Indonesia dan juga ISO serta CBDO yaitu Chief Business Development Office yang bertanggung jawab atas pengembangan dan eksekusi strategi bisnis secara keseluruhan. Lalu juga di bawahnya ada Marketing Sales ERP Division. Di sini bertanggung jawab untuk pemasaran dan penjualan untuk produk ERP. Lalu juga ada Sales Telco Division yaitu
divisi ini mengelola penjualan produk dan solusi kepada sektor telekomunikasi. Lalu juga di sini BizDev Telco itu berperan dalam mengidentifikasi dan mengembangkan peluang bisnis baru di sektor telekomunikasi. Lalu juga di bawah CBDO itu ada BizDev ERP. Nah, disinilah mentorku menjadi ketua di sini ya. Di sini fokusnya untuk pengembangan bisnis untuk solusi ERP. Lalu selanjutnya ada strategic management, yaitu bertugas untuk menyusun dan mengarahkan strategi jangka panjang perusahaan. Oke, nah di sini di bawah BizDev ERP atau di bawah mentor saya yaitu Farnas Musyarafa. Di sini ada saya Johara sebagai Business Development Intern, lalu juga ada Ajeng Tata Puspita yaitu sebagai Business Development, Indrayana Purwosuno sebagai Sales Marketing, Koratul Ain sebagai Graphic Design, dan Zahran Irsyad Zaidan sebagai Video Maker. Oke, next. Oke, next. Di sini pelaksanaan kerja yang pertama itu lead generation dan canvassing data perusahaan potensial. Oke, di sini saya menyusun, database berdasarkan sektor industri seperti pendidikan dan juga minerba. Nah, di sini yang pertama database pendidikan, lalu di sebelah kanan tersebut ada database Minerba yang saya kerjakan. Nah, lalu selanjutnya di sini saya eh, lead generation, email dari HR untuk kita reach out untuk Just Click HCMS. Berikut. Oke, selanjutnya di sini ada analisis kompetitor dan penyusunan SWOT. Nah, di sini untuk NCT saya benchmarking terhadap beberapa konsultan transformasi seperti perusahaan kami, yaitu ada Arya Sentra Consulting, Duta Sukses Training, Spesialis, Maximum Life Group, ACT. Nah, lalu di sini juga ada BMC. Nah, BMC ini untuk memetakan struktur bisnis kompetitor untuk mencakup elemen-elemen seperti customer relationship, customer segment, channel, gitu. Nah, selanjutnya ini ada perbandingan kompetitor dalam format SWOT. Jadi kita menyusun eh, untuk mengetahui kekurangan dan keunggulan dari masing-masing produk Happy Five, Darwin Box, ESP Success Factor untuk membandingkan dengan punya kami yaitu Just Click HCMS, dan kita melihat peluang, apakah ada peluang dan juga ancaman seperti itu. Nah, ini kita saya membuat keunggulan dan kelemahan tiap modulnya. Jadi misalkan Arkana dia punya beberapa modul, lalu saya menganalisis satu persatu modulnya seperti itu dan membandingkan dengan punya kami. Nah, oke, selanjutnya di sini ada penulisan artikel. Nah, artikel ini dibuat dengan pendekatan SEO friendly dengan untuk meningkatkan visibilitas pencarian Google. Oke, lalu juga setelah itu saya memproses artikel ini dan mempublikasikannya menggunakan content management system di internal buatan NTI sendiri. Nah, di sini ada artikel untuk konten NCT, lalu di sebelah kanan itu untuk konten NTI partnership seperti itu. Oke, selanjutnya penyusunan konten plan dan strategi komunikasi digital. Nah, di sini yang pertama saya menyusun kalender konten kalender untuk sosial media NTI. Jadi di sini ada format-formatnya, tanggal, status, objektivitas, konten pilar, topik, konten brief, caption, channel, dan konten type. Oke, selanjutnya di sini ada di sini saya menyusun marketing framework seperti what, why, how, who, what if, how much, seperti itu untuk menetapkan arah komunikasi dan positioning dari konten. Lalu juga ada customer persona. Nah, di customer persona ini eh, saya itu untuk riset awal ya untuk memastikan kesesuaian pesan dengan karakteristik target audiens seperti itu. Lalu juga saya mau merancang
communication idea, communication approach, channel strategy, dan content strategi untuk memastikan penyampaian pesan berjalan efektif di berbagai platform digital. Lalu juga saya mengidentifikasi pain points di bagian B2C, sebenarnya juga ada B2B, tetapi di sini contohnya saya taruh B2C. Nah, di sini saya untuk memastikan konten yang disusun itu mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan yang relevan untuk audiens seperti itu. Oke, next. Nah, di sini em, saya membuat email marketing, copywriting yang komunikatif untuk calon klien. Just klik distribusi seperti itu. Oke, selanjutnya produksi dan editing konten multimedia. Nah, di sini saya melakukan dokumentasi video kegiatan seperti pelatihan NTI Learning yang memang selalu dilaksanakan setiap Selasa dan Kamis ya. Dan juga di sini yang kedua saya menaruh hasil live report saya di highlight perusahaan yaitu NTI Official. Lalu selanjutnya yang gambar ketiga ini saya melakukan dokumentasi untuk acara partnership yaitu launching Connectia ITB seperti itu. Oke, selanjutnya saya mengedit video menjadi format Reels berdurasi pendek dengan narasi yang kuat dan informatif. Nah, jadi di sini saya copywriting untuk caption Reels NTI Learning, lalu gambar kedua ini hasil editing saya dan publikasi Reels NTI Learning, dan yang ketiga itu komplikasi semua konten Reels yang sudah pernah saya buat di NTI Learning. Oke. Selanjutnya, saya mengelola caption dan juga copywriting untuk konten NCT dan menyesuaikan gaya komunikasi dengan target audiens digital. Nah, di gambar pertama ini saya membuat copywriting caption Instagram feeds NCT, lalu juga saya membuat copywriting untuk isi dari konten-konten NCT tersebut, dan juga gambar ketiga itu kompilasi konten Instagram feeds NCT. Oke, kendala PKL dan cara mengatasinya. Oke, jadi yang pertama itu keterbatasan data kompetitor atau SWOT. Nah, di sini saya mengatasinya dengan pendekatan simulasi klien, seperti saya berpura-pura untuk menjadi klien, lalu saya meminta apa ya informasi apa yang perlu saya dapatkan sebagai klien gitu ya, apa-apa saja misalkan harga, layanan secara detail gitu mereka akan memberikan gitu. Karena mungkin kalau misalkan kita bilang kompetitor mungkin mereka tidak akan memberikan gitu ya. Dan juga saya diskusi dengan lintas divisi yaitu bisnis analis. Lalu yang kedua, kendala yang kedua, saya sulit untuk menyusun artikel yang relevan gitu. Jadi kadang suka terhambat dan cara mengatasinya yaitu saya berdiskusi dengan em, berdiskusi dengan tim saya dan juga mentor saya seperti itu. Lalu yang ketiga, menjaga kualitas dan kreativitas konten digital. Nah, di sini saya cara mengatasinya itu buat konten kalender, riset tren, dan brainstorming rutin dengan tim saya. Lalu yang keempat, minimnya pemahaman saya terhadap sistem ERP karena memang di perkuliahan belum ada ya untuk mata kuliah ERP. Jadi saya belum paham betul gitu. Untuk cara mengatasinya, saya belajar mandiri, ikut pelatihan internal, lalu diskusi dengan tim bisnis analis. Oke, selanjutnya di sini kesenjangan teori dan praktik. Pemahaman sistem ERP saya masih terbatas. Secara teori, saya belum mendapatkan pembelajaran ERP yang sudah saya jelaskan tadi di kampus, ya kan. Lalu juga untuk praktik, saya harus mempelajari jadinya dari nol fitur, modul, penerapan ERP melalui pelatihan internal dan diskusi lintas divisi. Lalu yang kedua, adaptasi konsep IMC atau Integrate Marketing Communication ke dunia nyata. Secara teori, IMC menekankan konsistensi pesan di berbagai saluran ya. Tetapi ternyata nyatanya tidak semudah itu untuk ketika saya mempraktikkan, saya harus fleksibel menyesuaikan gaya komunikasi di tiap platform Instagram, LinkedIn, email, website dengan tetap menjaga narasi brand. Ya, oke, jadi kesimpulannya di sini selama menjalani PKL di PT Nura Technologies Indonesia, saya mendapat pengalaman langsung di bidang digital marketing dan juga business development khususnya untuk NCT dan juga produk Just Click ERP. Nah,
Saya terlibat dalam penyusunan konten plan, penulisan artikel, email marketing copy, produksi konten visual, lead generation, dan analisis kompetitor berbasis SWOT dan BMC. Nah, tantangan yang saya dapat seperti keterbatasan pemahaman ERP dan juga data kompetitor yang dibatasi, jadinya saya harus riset secara mandiri ya. Lalu juga saya harus diskusi lintas divisi dan juga bimbingan mentor. Nah, PKL ini berhasil mengembangkan kombinasi hard skill saya, yaitu analisis pasar, konten digital, konten manajemen, dan juga soft skill saya, yaitu komunikasi, adaptasi, manajemen waktu, serta menjadi jembatan penting antara teori dan praktik di dunia kerja digital seperti itu. Nah, untuk rekomendasi yang pertama itu untuk perusahaan perluas kanal digital dan konten. Oke. Jadi perusahaan direkomendasikan untuk memperluas platform seperti TikTok, YouTube, YouTube Short, seperti itu. Lalu juga penguatan kolaborasi lintas tim, lalu juga peningkatan literasi produk dan internal sharing, dan juga pengelolaan dokumen strategis. Itu untuk mahasiswa, untuk saya sendiri, yaitu saya harus lebih mengasah strategi konten dan copywriting saya, dan juga saya harus memperdalam pemahaman ERP dan solusi digital, dan menguatkan riset kompetitor dan analisis pasar saya, dan juga menjaga konsistensi produksi konten. Oke, baik. Kurang lebihnya segitu saja. Terima kasih sudah mendengarkan hasil laporan kerja saya selama 5 bulan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.